Indonesia merupakan daerah tropis yang kaya akan hasil sumber daya alam. Salah satunya adalah singkong. Singkong mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Singkong merupakan makanan yang kaya karbohidrat. Terdapat kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1 pada singkong. Dengan berbagai kandungan gizi yang terdapat pada singkong, maka singkong baik untuk dikonsumsi. Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya serat dan karbohidrat, namun miskin protein. Sumber protein justru terdapat pada daun singkong. Hampir semua bagian pohon singkong bisa dimanfaatkan, mulai dari umbinya hingga daunnya. Umbi singkong biasanya hanya diambil dagingnya saja untuk digoreng atau direbus serta dijadikan tepung tapioka. Bagian daunnya dijadikan sebagai sayuran dan bagian daun dan kulit bisa dijadikan sebagai makanan ternak. Singkong dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat di samping beras. Selain dapat pula digunakan untuk keperluan bahan baku industri seperti tepung tapioka. Di sekitar kita banyak sekali makanan yang diolah dari singkong, misalnya keripik singkong, comro, misro, getuk, tape, donat, dan lain-lain. Dan bahkan hasil olahan singkong tersebut menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat mulai dari bentuk usaha kecil, industri, rumahan, hingga pabrik. Nah, adik-adik semuanya, selanjutnya mari kita jawab pertanyaan berikut. Singkong adalah salah satu sumber daya alam yang baik untuk dikonsumsi. Apakah kamu setuju dengan pernyataan tersebut? Jika kamu setuju, coba jelaskan. Nah, di sini Ibu Arni setuju karena selain murah, singkong juga mengandung banyak zat gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1 sehingga baik untuk dikonsumsi. Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana singkong dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Coba jelaskan. Jadi, singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Selain itu, singkong juga dijadikan makanan olahan, misalnya keripik singkong, comro, misro, getuk, tape, donat, dan lain-lain. Jadi, ini manfaat singkong dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja jenis-jenis makanan yang terbuat dari hasil olahan singkong? Nah, tadi adik-adik sudah tahu ya bahwa ada tape, getuk, comro, misro, donat, kue mata roda, dan masih banyak yang lainnya. Bagaimana singkong dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat? Nah, adik-adik, singkong olahan seperti keripik singkong, comro, misro, getuk, tape, donat menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat, mulai dari bentuk usaha kecil, industri rumahan, hingga pabrik. Nah, adik-adik semuanya, selain dijadikan makanan, singkong juga dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif, yaitu kita kenal dengan sebutan bioetanol. Bensin yang dicampur dengan bioetanol menghasilkan kualitas yang lebih baik. Caranya yaitu dengan mencampurkan 10% dari volume bensin. Manfaat penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor yaitu yang pertama, pembakaran lebih sempurna, gas buang menjadi lebih bersih, tarikan lebih ringan, suara mesin lebih halus, hemat bahan bakar hingga 20%, memperpanjang usia mesin, ramah lingkungan karena dapat dibudidayaan, terus dapat menghemat penggunaan bahan bakar fosil dan juga mengurangi pencemaran. Selain singkong, sumber bioetanol lainnya dapat berupa ubi jalar, tebu, jagung, sorghum putih, sorghum manis, sagu, aren, nipah, lontar, kelapa, dan juga padi. Sumber bioetanol yang potensial dikembangkan di Indonesia yaitu singkong. Nah, adik-adik